Ya, berikutnya sekarang kita akan melihat rangkaian RLC yang dihubungkan secara paralel. Jadi ada sebuah hambatan, kumparan, dan juga kapasitor. Lalu mereka kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, di sini kita melihat bahwa ada arus yang mengalir, lalu arus ini akan terbagi masing-masing masuk ke komponen-komponen tadi, di mana ada arus IR, IL, dan IC. Nah, namun perlu diperhatikan di sini bahwa sekarang arus-arus ini tidaklah sama seperti rangkaian seri. Jadi mereka berbeda, namun kita juga tidak bisa menyatakan bahwa arus total I sama dengan jumlah dari IR, IL, dan IC. Nah, bagaimana nilai mereka satu dengan yang lain? Baik, kita akan lihat pada analisa fasornya nanti. Nah, kita tahu bahwa pada setiap komponen ini ada beda potensial masing-masing, VR, VL, dan juga VC. Lalu ada V total di sini. Nah, kita sudah belajar pada rangkaian paralel bahwa tegangan V total ini sama dengan VR, VL, dan juga VC. Nah, atas dasar inilah kita akan menggambarkan fasor tegangan ini sebagai satu fasor bersama. Jadi di sini ada fasor V yang juga ada adalah fasor VR, VL, dan juga VC. Nah, sekarang kita akan pikirkan pertama, kalau ini tadi adalah fasor dari VR, maka IR juga pada arah yang sama. Karena antara VR dan IR mereka selalu berimpit. Lalu kita mengingat komponen yang kedua bahwa pada induktor tegangan VL selalu mendahului IL. Jadi kalau ini tadi adalah tegangan VL, fasor tegangan VL, maka kita bisa bayangkan ini adalah IL di sini. Dan komponen yang ketiga adalah kapasitor, di mana fasor arus IC mendahului VC sebesar 90. Jadi kalau ini adalah vektor fasor dari VC, maka IC di sini. Nah, untuk menghitung total arus ya, kita tentu pertama harus mengurangkan terlebih dahulu antara IL dengan IC. Jadi ini adalah selisih dari IL dengan IC. Lalu setelah itu baru kita Pythagoras dengan arus IR. Jadi arus I total di sini dapat kita cari nilainya, yakni sama dengan akar dari IR kuadrat ditambah IL kurang IC kuadrat. Nah, sekarang kalau misalkan rangkaian paralel tadi dapat kita bayangkan menjadi sebuah rangkaian tunggal yang memiliki impedansi Z. Maka nilai arus I total ini tadi sama dengan V total dibagi Z. Nah, lalu untuk arus-arus yang lainnya, IR adalah VR dibagi hambatannya, lalu IL VL per tahanan induktif XL, lalu untuk kapasitor IC VC dibagi XC, tutup kurung dikuadratkan. Nah, kita di sini bisa mencoret tegangan-tegangan karena pada rangkaian paralel mereka sama. Jadi pada akhirnya kita akan dapati pada rangkaian paralel RLC seper tahanan total atau seper impedansinya sama dengan
1/R kuadrat ditambah 1/XL dikurang 1/XC kuadrat. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada bagian ini adalah bagaimana pengetahuan fasor ini dapat membantu kita menganalisa, mencari nilai tahanan total atau impedansi baik pada rangkaian RLC seri maupun RLC paralel.